Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hujatul Khaira dari kelas PK1D Fakultas Sains dan Teknologi. Kompetensi utama dari ESD, Education Sustainable Development, memiliki 8 kompetensi. Kedelapan kompetensi ini yang dibutuhkan untuk mencapai SDG. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai kompetensi pertama, yakni kompetensi berpikir sistematis. Apa sih kompetensi berpikir sistematis? Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang bila mereka berhadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. Berpikir juga merupakan proses dinamis yang dapat dilukis menurut proses atau jalannya. Proses berpikir itu pada pokoknya terdiri dari 3 langkah, yaitu pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan menarik kesimpulan. Sedangkan sistematis sendiri merupakan segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objeknya. Cara berpikir sistematis yang pertama yakni mengidentifikasi dan menganalisis masalah sebelum melompat ke dalam tindakan. Yang kedua, merumuskan beberapa pilihan. Yang ketiga, menentukan dan menetapkan kriteria seleksi. Dan yang terakhir, berani membuat keputusan akhir. Pola berpikir sistematis mencakup 5 keterampilan. Yang pertama, keterampilan menganalisis. Keterampilan menganalisis bertujuan untuk memahami sebuah konsep global dengan cara menguraikan atau merinci globalitas tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan terperinci. Yang kedua, yakni keterampilan mensintesis. Keterampilan mensintesis yaitu keterampilan menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau susunan yang baru, sehingga dapat menciptakan ide-ide baru. Dan yang ketiga, keterampilan mengenal dan memecahkan masalah. Merupakan keterampilan aplikatif konsep kepada beberapa pengetahuan baru. Yang keempat, yakni keterampilan menyimpulkan. Merupakan sebuah proses pemikiran yang membedayakan pengetahuannya sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah pemikiran atau pengetahuan yang baru. Dan yang kelima, yakni keterampilan mengevaluasi atau menilai. Merupakan pemikiran yang matang dalam menentukan nilai sesuatu dengan berbagai kriteria yang ada. Keterampilan menilai atau menghendaki pembaca agar memberikan penilaian tentang nilai yang diukur dengan menggunakan standar tertentu. Contoh penerapan kompetensi berpikir sistematis dalam pembelajaran, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah salah satu kegiatan belajar yang dinilai baik bagi siswa dan juga rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Karena di masa yang seperti ini, minat belajar siswa yang rendah. Hal tersebut terlihat dari sikap siswa yang cenderung pasif dan kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, agar siswa bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning ini. Tujuan dari model pembelajaran ini adalah usaha untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir sistematis, kritis, analitis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah, belajar menjadi orang dewasa yang autentik, dan menjadi pembelajar yang mandiri. Upaya atau cara kita sebagai tenaga pendidik untuk mewujudkan pola berpikir sistematis terhadap siswa dan siswi yang diajar. Yang pertama yakni sebelum materi pembelajaran dimulai, guru menyampaikan materi yang akan diajar terlebih dahulu. Dan yang kedua, menarik perhatian dalam proses pembelajaran dimulai dari materi yang akan diajarkan dan membentuk kelompok. Dan yang ketiga yakni guru mengajak siswa ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap siswa dalam kelompok. Dan yang terakhir yakni guru harus dapat melakukan inovasi karena menunjuk secara langsung kurang efektif dan merasa terhukum.
Salah satu cara adalah dengan cara mengundi, sehingga setiap kelompok memang harus menjalankan tugas yang diberikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.